Guys, ini lanjutannya, tonton ya. Dua wanita ini membawa tas yang berisi kepala manusia. Mereka berniat menghancurkan kepala itu. Saat di jalan, Tessa berniat mengambil HP Sarah. Namun ia gagal, hingga Tessa pun dipukul oleh Sarah. Sarah mengancam bahwa Tessa harus membantunya menghancurkan kepala pria yang ada di tas tersebut. Di bawah ancaman Sarah, Tessa membawa tas itu ke pabrik kimia yang ada di tepi kampung. Sarah meminta Tessa mengeluarkan kepala itu, lalu memasukkannya pada zat kimia. Tentu saja kepala itu langsung larut pada zat kimia. Setelah itu, Sarah masih tak mau pulang. Ia meminta Tessa membelikannya kue pie. Tentu saja Tessa yang merasa terancam hanya bisa patuh pada Sarah. Setelah itu, Sarah pun pergi meninggalkan Tessa. Sarah kembali mengancam kalau Tessa tak boleh melaporkan ke polisi karena Tessa sudah terlibat dalam kasus ini. Setelah Sarah pergi, Tessa mengambil HP-nya yang telah dibuang oleh Sarah. Tessa dengan cepat menelpon ayahnya. Ayah Tessa adalah pengacara yang terkenal. Ia ingin ayahnya melaporkan ke polisi, dan Tessa juga ingin menanyakan pada ayahnya apakah ia ikut bersalah karena telah membantu Sarah memusnahkan kepala seorang pria yang telah Sarah habisi. Namun ayah Tessa tak ada di kantor. Ia sudah 2 hari pergi ke Perancis. Tessa makin stres. Ia tak menduga kalau ia akan terlibat dalam kasus ini. Beberapa minggu kemudian, Tessa diajak ibunya ke kantor polisi karena ayah Tessa sudah 2 minggu hilang tak ada kabar. Tessa dan ibunya menduga kalau ayahnya saat ini sedang berada di luar negeri. Tahun demi tahun berganti, ayah Tessa tetap hilang, tak ada kabar. Hingga pihak pengadilan memutuskan kalau ayah Tessa telah meninggoy. Dan ini sudah 7 tahun berlalu. Tessa pun berusaha mencari keberadaan Sarah. Setelah sekian lama mencari Sarah, Tessa pun berhasil menemukan alamat Sarah. Tessa membawakan sekotak kue pie untuk Sarah. Rupanya anak Sarah kini sudah gadis dan sudah sembuh dari kankernya. Tessa pun menanyakan apakah Sarah adalah selingkuhan ayahnya. Tentu Sarah menjadi kaget. Sarah pun menceritakan kalau sebenarnya pria yang kepalanya ada di tas Sarah 7 tahun lalu adalah kepala ayah Tessa. Tessa sebenarnya sudah lama menduga kalau Sarah adalah selingkuhan ayahnya. Namun Tessa merasa penasaran mengapa Sarah memberikan kepala ayahnya kepada Tessa. Sarah menceritakan ia sangat iri pada Tessa karena ayah Tessa yang merupakan selingkuhannya sangat sayang pada Tessa. Sementara ayah Tessa tak sayang pada anak Sarah. Padahal anak Sarah pada waktu itu sakit kanker dan butuh biaya pengobatan. Sarah mengatakan kalau sebenarnya ia sengaja membeli tas yang sama dengan Tessa dan ia sudah lama membutuhkan Tessa. Sarah sangat sakit hati pada keluarga Tessa yang kaya. Sementara ayah Tessa sama sekali tak peduli padanya. Tessa pun memaafkan Sarah. Bahkan semua keluarga sangat senang ayahnya telah tewas karena ayah Tessa adalah pria temperamen dan sering melakukan KDRT pada ibu Tessa. Bahkan Tessa juga sering dipukuli ayahnya. Ayah Tessa juga sering main wanita. Tessa mengatakan kedatangannya menemui Sarah adalah untuk membagikan uang warisan ayahnya. Uang itu senilai 1,6 juta dolar. Tessa mengatakan kalau uang itu untuk anak Sarah karena anak Sarah adalah anak ayahnya juga dan Sarah berhak mendapatkan uang warisan itu. Sarah sangat senang dan terharu. Tessa mengatakan kalau setelah ini mereka harus menjalani kehidupan masing-masing dan seakan-akan tak pernah kenal satu sama lainnya. Film pun usai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Benar-benar gak nyangka plot twistnya seperti ini. Film yang hemat budget ini dikemas sedemikian rupa. Meskipun film ini minim pemain dan hanya menyajikan dialog antara Tessa dan Sarah, namun kisah film ini sangat masuk akal. Menurut kalian gimana ya guys tentang film ini? Apakah layak ditonton? Silahkan komen.